Muhammadiyah? Kangen ini mau mendengar suaranya Pak Irfan? Muhammadiyah mana? PKU Muhammadiyah. Bantul. Kota. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Ini di mana? Ya, terima kasih Mbak Dila, Pak Hendro, dan rekan-rekan semuanya. Kota. Jadi, untuk Rumah Sakit PKU Jogja sampai saat ini masih menggunakan Satgas, jadi kita belum aktifasi ECS-nya. Tapi itu sudah menjadi saya implikasikan sama seperti ECS sebenarnya. Sudah sesuai dengan jalannya teman-teman. Halo? Ya. Masuk ya, Mbak? Masuk. Ya. Nah, saya tidak pakai headset ini. Ya, jadi untuk Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta kita sudah bentuk satu sistem Satgas yang memang yang pertama kita sudah menyiapkan tempat untuk ruang isolasi khusus ya, kita namanya kan ruang isolasi khusus di sisi timurnya rumah sakit. Jadi memang agak terpisah dari rumah sakit, jadi agak kita buat untuk agak jauh sedikit dari rumah sakit. Yang kita siapkan untuk ada 6 bed untuk yang dewasa sama 3 untuk anak-anak. Itu yang kita siapkan untuk persiapan menghadapi wabah ini. Yang kemudian termasuk untuk petugas dan teman-teman yang melaksanakan kegiatan pun sudah selalu koordinasi tiap hari, waktu demi waktu terkoordinasi. Sampai hari ini pun rencana kita akan berkoordinasi bagaimana melakukan kegiatan yang ada di rumah sakit untuk penanganan pandemi COVID ini. Ya. Untuk rumah sakit, kira-kira gambarannya seperti itu, Pak Indrawatmo dan teman-teman di UGM. Itu Pak, saya kembalikan lagi. Iya, masih. Nama nggak penting, Pak. Yang penting pekerjaannya jalan. Mau dikasih nama ICS, mau dikasih nama Satgas, mau dikasih nama tim penanggulangan, monggo. Tapi apa itu jalan itu. Ya, baik. Ya, menarik ini dari Muhammadiyah. Memang kita ingat sekali pada saat pertengahan Maret ketika memang Indonesia 2 Maret kita mendapatkan kasus positif pertama, kemudian ditetapkan rumah sakit rujukan 100. Kemudian pada saat itu seingat saya Muhammadiyah langsung juga merespon dengan menyiapkan 100 rumah sakit Muhammadiyah juga rumah sakit Muhammadiyah yang siaga. Nah, saya ingin bertanya juga Pak, proses informasi tadi ya yang penting. Ini juga tergabung bagaimana ya Pak di sistem Muhammadiyah untuk mengetahui informasi, pasti ada laporan harian segala macam, selain juga memang PKU Muhammadiyah Kota Jogja misalnya pelaporan ke Kota Jogja gitu. Boleh diinformasikan Pak untuk itu? Ya, baik, terima kasih Mbak Dira. Untuk sistem informasi kami selalu kita sampaikan kita punya namanya MCC atau M3C, Muhammadiyah COVID Command Center, yang dikomandani oleh Dokter Corona namanya. Ya, Dokter Corona, ya. Corona. Kami selalu update untuk kegiatan-kegiatan kami yang kami lakukan. Di situ bisa nanti dilihat dari laporan-laporan kami, Mbak. Dari laporan-laporan kami ada di situ, ada di laporan. Kami biasanya kalau nggak harian, ya laporan harian, biasanya ada laporan harian, update-nya. Tapi mungkin kami masih sebatas untuk di Muhammadiyah sendiri ya. Mungkin kalau nanti teman-teman ada yang dari Muhammadiyah mungkin akan membaca, karena kita digabung di MDMC, selalu kalau di MDMC akan selalu diupdate. Jadi informasinya, perkembangan, kita sudah menangani berapa, termasuk informasi kegiatan selain penanganan di rumah sakit, juga ada penanganan yang di luar rumah sakit, seperti kita untuk memberikan informasi terkait dengan wabah COVID, terkait bagaimana pencegahan dan sebagainya. Itu sudah kami lakukan masif di seluruh di Muhammadiyah. Jadi masing-masing yang ada Muhammadiyah, kami sudah sampaikan untuk segera melakukan itu. Jadi
tiap hari kita dapat laporannya di bacaan, maksudnya untuk laporan hariannya kita dapat selalu update ya. Termasuk untuk skala provinsi, kami juga punya MC itu tingkat wilayah. Jadi kita punya wilayah sampai daerah. Jadi dia akan memberikan update terus bagaimana perkembangan, bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman baik di daerah, di wilayah maupun di pusat. Itu kita akan berikan laporan tiap hari. Itu ada update-nya. Saya kira itu untuk teman-teman di Muhammadiyah, gambarannya seperti itu, Mbak. Ya, baik, terima kasih Pak Irfan. Sistem komandonya udah bagus. Oke, sistem komandonya tidak hanya di dalam rumah sakit, tadi sampai juga ke jejaringnya Muhammadiyah. Baik, pertanyaan menarik dari Dr. Joni. Nanti Dr. Joni boleh dibuka. Kita juga sudah sampai di akhir waktu pertemuan kita. Jadi Dr. Joni khusus bertanya dari beliau Pars, mau tanya kalau ICS sudah diaktifasi, apakah setiap hari harus melakukan evaluasi dan update? Apakah harus selalu dipimpin oleh insiden commander? Mungkin itu juga sebagai penutup ya atau kesimpulan? Iya. Iya. Jadi jawabannya ya lapor setiap hari. Kalau dipimpin insiden commander ya harus. Tapi insiden commander mana yang itu silakan siapa saja yang ditunjuk sebagai insiden commander. Maksud saya makanya itu perlunya sistem aplusan tadi. Makanya tergantung insiden komandernya ditunjuk berapa itu adalah tergantung aktivitas rumah sakit. Yang ditunjuk berapa, aplusannya berapa hari sekali itu tergantung yang kesepakatan di rumah sakit itu. Yang paling Terima kasih Pak Indro. Halo. Ya. Silakan Pak Laksono. Ya Pak Indro, ini tadi menarik ya. Ini untuk penutup dan mungkin nanti akan diikuti dengan webinar lainnya ya. Terkait dengan tadi. Ini masalah legal ya. Jadi sejak kapan bertugas ini terkait dengan tadi yang insentif untuk dokter tadi Pak. Nah, apakah kalau tidak dibentuk sebuah HDP atau mengaktifkan HDP dan resmi, itu untuk membayar dokter spesialis 15 juta, umum 10, dan juga presiden ya. Itu apa ya dasar hukumnya, Pak? Nah, ini yang jadi pertanyaan, Pak. Nah, terima kasih. Iya, Pak Laksono dulu. Jadi kalau saya ingat yang dulu, yang waktu gempa itu retrograd Pak Laksono. Ya. Retrograd. Jadi kalau sekarang ya kenyataan saja. Kita sampaikan kenyataan, pemerintah mau membayarnya bagaimana terserah. Misalnya begini, di rumah sakit A, itu dia sudah mulai bekerja sejak tanggal 2 misalnya. Kemudian dia SK-nya baru tanggal 5, dia SK-nya baru tanggal 5, berlaku mulai tanggal 2. Tapi pemerintah bayarnya mulai tanggal 10, ya sudah terpaksa mengikuti pemerintah. Gitu. Ya, tadi untuk menetapkan siapa harus pakai SK tidak Pak, oleh rumah sakit tadi Pak? Oh iya Pak, itu SK-nya kan ada SK-nya. SK-nya bahwa yang bekerja itu ini gitu. Ya. Itu ada SK rumah sakit. Hanya masalahnya itu nanti ketika rumah sakitnya negeri ada relawan swasta. Atau kalau rumah sakitnya swasta, ini bisa nggak dibayari dengan dengan uang pemerintah itu boleh nggak? Nah itu kalau dulu waktu di Jogja itu relawannya banyak dari luar, kemudian ketika klaim askesnya keluar, itu relawan nggak dapat. Jadi dokter-dokter yang sudah kerja di Sarsito itu nggak dapat. Susah ngelacaknya soalnya. Gitu. Oke Pak. Oke, nanti ini akan jadi bahan berikutnya ya Pak. Ya, oke. Oke. Ya. Ini satu hal yang kita masih baru juga nih. Ya, makasih. Ya, Bang Joni, Dr. Joni, tadi. Ya, mari Mas. Ya, saya udah cocok. Terima kasih atas penjelasannya. Iya. Baik, kalau kayak gitu memang pencatatan tadi ya Pak ya. Penting saat ini dicatat dulu gitu ya. Iya. Urusannya. Ya. Yang penting pokoknya ada timnya, dicatatkan siapa-siapa saja dan sejak kapan dia mulai bekerja, kemudian ada evaluasi setiap hari yang tadi sudah disampaikan Dr. Hendro, sehingga kita tetap bisa mencatat semua orang yang bekerja di tempat kita. Ya. Menarik yang waktu kasus Palu ya Bu, waktu itu kita pada saat diumumkan akan ada insentif baru kemudian bingung struktur, mencari orang, membuat struktur.
pada saat itu kita juga sempat menegur bahwa ini yang bekerja kemarin seminggu lalu tuh bukan orang ini. Itu sama persis di sini waktu gempa. Jadi struktur itu dibuat ketika sudah ada insentifnya. Nah, apa boleh buat? Nah, ini nanti masalahnya banyak. Kalau orangnya insentifnya bulanan, orangnya kerja 3 minggu dapat berapa? Nah, itu nanti banyak masalahnya. Tapi yang penting niat baik dulu. Yang penting ada catatan. Karena nanti relawan ternyata nggak masuk di situ, ya sudah, apa boleh buat, yang namanya relawan carikan dari tempat lain. Baik, kira-kira itu Bapak Ibu. Senang sekali kita 4 hari bisa selalu bertemu di pagi hari, mungkin sebelum Bapak Ibu kemudian bekerja secara teknis di rumah sakit masing-masing. Bapak Ibu, ini tidak berhenti sampai di sini. Di website untuk angkatan pertama, Bapak Ibu silahkan memberikan komentar atau apapun terkait ini. Kami akan membantu terus memfasilitasi. Dan setelah ini, grup kita yang ada di grup WhatsApp untuk angkatan 1, itu akan kita ganti namanya menjadi grup komunikasi ICS berbasis Slack. Jadi kita akan dampingi lagi Bapak Ibu untuk menggunakan Slack ini tadi terkait dengan ICS komunikasi ini. Tapi jamnya berbeda. Jamnya nanti berbeda, akan kami informasikan, dan kita lihat mungkin nanti di jam 10.30 ya. Jadi nanti di jam 8.30 ini adalah angkatan kedua. Jadi saat ini sudah ada 40 rumah sakit lagi yang sudah menunggu, kemudian kita tutup, baru nanti kita buka lagi di angkatan ketiga. Jadi tidak berhenti Bapak Ibu, kita akan terus bersama-sama bertemu melalui online meeting. Kira-kira itu dari kami selama seminggu ini. Kalau ada salah kata dan sikap kami mohon maaf. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.